Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tamtu bidarabillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر مهذور ومن جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله. صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نزرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس. لا سهل يجدى ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد
وآله وصحبه وسلم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni talaqi min masyaikhi. Allahumma ja'alni minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika birahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan tafsir Al-Qur'annya surah Asy-Syamsiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Semoga bapak-bapak, ibu-ibu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk selalu beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahya ibni Mu'az radhiyallahu anhu, ma asallaha karimun, dari Syekh Yahya bin Mu'az, tidak pernah bermaksiat kepada Allah seorang yang mulia. Hamidul fi'ali wa huwa ma yukrimu nafsahu bittaqwa wa bil ihtiras anil ma'asi, yakni yang terpuji perbuatannya, yaitu orang yang memuliakan dirinya dengan bertakwa dan berhati-hati dari kemaksiatan. Wala atharud dunya, dan tidak pernah mendahulukan kepentingan dunia. Aila qaddamaha wala faddalaha, yakni tidak mengedepankan dan mengutamakannya, karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Sering sekali ini diulang-ulang. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Visi seorang mukmin adalah akhirat. Orang yang mengejar dunia, maka dunia akan lari darinya, dan akhirat akan mencemoohnya dan meninggalkannya. Sudahlah dunia lari, tidak lestari, tidak ada keberkahan, akhirat juga lari darinya. Tapi orang-orang yang mengutamakan akhirat, dunia akan tergila-gila padanya, akan mengejar dua-duanya dapat. Menjadi kemuliaan oleh penduduk langit, yaitu para malaikat, didoakan oleh para malaikat, diismat dari perbuatan-perbuatan maksiat. Untuk takwa dan taat semata-mata adalah karena pertolongan Allah, maka berdoa adalah bagian daripada ibadah. Kita berdoa agar kita selalu berada di dalam jalan taat, selalu di dalam jalan yang membenci maksiat. Alal akhirati hakimun, dan orang-orang yang seperti ini tidak pernah mendahulukan dunia di atas akhirat, adalah seorang yang hakimun, yang bijak. Di dalam surat Asy-Syams ini Allah kembali menjelaskan, dimulai dengan sumpah atau qasam. Wa di sini adalah qasam. Sumpah Allah dengan sinar matahari yang bersinar terang menyinari siang hari. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yaitu sewaktu memancarkan sinarnya di pagi hari. Kenapa ini menjadi penting sampai Allah bersumpah? Karena dengan matahari kehidupan, proses fotosintesis yang terjadi sehingga tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Dengan matahari orang bisa hasil-hasil bumi semuanya diatur secara ajaib, secara
pasti dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan matahari pula kita merasakan kehangatan cahayanya. Dengan matahari pula kita bisa mencari penghidupan di siang hari. Ketika matahari itu tenggelam berganti dengan malam, maka malamnya menjadi tempat istirahat. Kita tidur. Tapi ayeuna mah orang-orang yang kayak kalong, siangnya sare tidur, malamnya melek. Gitu. Ya. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya, apabila muncul mengiringi terbenamnya matahari. Setelah matahari terbenam tampaklah bulan, terutama tanggal 13, 14, 15 bulan Qomariyah, bulan purnama. Dengan bulan purnama itu terjadinya pasang dan surut di laut. Banyak manfaatnya. Kalau kita melihat bukan hanya dari sisi indahnya, tetapi begitulah Allah mengatur. Wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampilkannya, yaitu menampakkan matahari yang semakin tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah berqasam, bersumpah dengan 7: matahari, bulan, langit. Pada surat Asy-Syams ini isinya adalah tentang anjuran untuk ibadah dan peringatan bagi kemaksiatan. Jadi orang-orang yang maksiat akan sengsara bagi dirinya. Sesungguhnya dia telah membuat dirinya susah juga. Wal-laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya, artinya menyelimuti siang dengan kegelapannya. Lafaz idza yang ada pada 3 tempat di atas hanya menunjukkan makna zaraf, sedangkan yang menjadi amilnya adalah fi'il dari qasam. Pergantian siang dan malam merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrik yang menyembah pada bintang-bintang, yang menyembah pada berhala. Bantahan juga terhadap faham bahwa Tuhan itu ada 2 yang mengatur kegelapan dan keterangan. Yang mengatur Tuhan-Tuhan mereka, orang-orang musyrik Mekah pada saat itu. Ada Tuhan yang mengatur tentang kegelapan, kejahatan. Ada juga yang mengatur tentang kebaikan. Banyak sembahan-sembahan Lata, Uzza, Hubal dan lain sebagainya pada saat itu. Dan sampai sekarang peninggalannya masih ada, bapak-bapak, ibu-ibu. Kepercayaan-kepercayaan yang tidak percaya pada Tuhannya. Seharusnya adanya siang, malam, bahwa semua ciptaan ini merupakan bantahan yang tegas terhadap penyembahan kepada selain Allah. Bahwa yang mengatur semua itu matahari yang besar dan sinarnya yang terang, yang mampu menyinari seluruh bumi. Kemudian ketika tenggelam di barat, berganti kepada bumi belahan yang lain yang terang, sementara bumi yang tadi disinari menjadi gelap. Siapa yang mampu mengatur itu semua selain Allah? Apakah zat seperti makhluk manusia? Gak mungkin lah. Pasti ada kekuatan universe, kata orang-orang. Apakah itu mungkin suatu kejadian kebetulan saja yang diperkirakan oleh para ahli fisika, bahwa terjadinya alam semesta ini karena ledakan Big Bang, teori Big Bang. Mereka berpikir bahwa ini terjadi kebetulan saja. Alangkah bodohnya manusia, bahwa itu semua ada yang mengatur. Kalau ditanya dan dirunut pikiran dan hatinya, maka dia akan menuntut kepada kebenaran, menuntun dirinya pada pemikiran.
Siapa yang menciptakan kebetulan probability dalam bentuk matematika? Siapa? Makhluk. Inilah dia. Manusia selalu mencari-cari alasan dengan logika ketika menuhankan akalnya dan tidak mau memahami bahwa Allah itu ada di sekitar kita. Bahkan sekarang ada kebanyakan orang kan, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mah bagaimana yang di atas saja. Apa yang di atas? Yang di atas plafon. Plafonnya meni sudah bocor kieu. Lampu. Allah ada di mana-mana dan lebih dekat daripada ulat leher yang paling dekat. Fahami, Allah yang maha melihat, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha berkuasa. Maka pemahaman-pemahaman berdasarkan angan saja itu adalah sesuatu yang salah dan celaka. Maka tuntunannya adalah kalau kita mau benar dalam hidup, ya Allah, hamba berdoa kepadamu ya Allah untuk dimintakan ketaatan, untuk diberikan kasih sayangmu ya Allah, agar ditolong bisa berbuat taat kepadamu. Ya Allah, hindarkan diriku daripada mengandalkan amal dan kehebatan serta akalku belaka, karena semuanya itu adalah karunia atas dirimu, bukan atas kehebatanku. Sehingga jiwa ini menjadi jiwa-jiwa yang suci, yang bersih kepada Allah, Tuhan yang telah memberikan karunia kepada kita semua. Maka tidak mungkin Tuhan akan hilang dan berubah keberadaannya. Tidak mungkin Tuhan mati. Itukah Tuhan yang kamu sembah? Tidak mungkin Tuhan itu berupa makhluk. Adalah zat yang maha agung, yang maha tinggi, yang mengatur segala kehidupan. Was-sama'i wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya. Kalau kita perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu pulang ke rumah dari rumah sakit, perhatikan, duduk, diam, langit-langit kita para yang melindungi, segitu teh dalam bentuk mikro kita sebagai makhluk. Ini dalam bentuk alam semesta, langit-langit diciptakan dengan bintang-bintang yang hebat, dengan planet-planet yang banyak. Ada galaksi Milky Way, Andromeda, bagaikan atap yang teratur, yang tidak mungkin tidak diatur. Ini pemikirannya. Seandainya itu tidak diatur dalam bentuk gravitasi, masing-masing bertabrakan, hancur dunia, kiamat, dan akan musnah. Apakah itu bisa dengan kebetulan? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang 5 lagi jalan, tiba-tiba ada burung merpati di atas. BAB dia, buang air besar. Tak kena yang di tengah. Kenapa enggak kena yang di pinggir? Kenapa enggak yang kena di pinggir kanan atau di pinggir kiri? Atau yang nomor 2? Kalau dihitung dengan hasil ilmu fisika, dengan ilmu gerak, berapa kecepatan, berapa sudut, berapa yang harus diulangi untuk mengulangi hal yang sama. Pikir sama kita. Tidak mungkin. Allah lah yang mengatur ini semua. Allah yang telah menetapkan segala sesuatu yang terjadi dengan hitungan geometrimu, trigonometrimu, dengan hitungan fisikamu, dengan hitungan kimiamu. Kamu andalkan, ilmumu sangat kecil dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha berilmu,
maha bijaksana dan maha mengetahui. Seharusnya ini menuntun diri ini untuk memahami, tidak mungkin ini diatur oleh selain Allah. Wal ardi wa ma tuhaha, dan bumi serta penghamparannya, yang menghampar. Di sana di bumi yang seolah-olah rata ini ada hasil tambang besi, nikel, bahkan saking manusia itu bedegong songongnya jadi perebutan. Hitler menyerang Cekoslowakia pada Perang Dunia Kedua untuk modal bagi pembuatan tank-tank baja, senjata yang untuk membunuh manusia juga. Kalau dipikir-pikir, nikel yang didapat itu kemudian dijadikan biji bajanya, kemudian diolah dengan membuat kapal selamnya, dengan membuat tank-tanknya, pesawat-pesawatnya, semuanya biji besi itu diambil. Kalau dipikir-pikir sama kita, begitu banyak yang bisa diolah di muka bumi ini, termasuk di Indonesia. Itu hamparan yang diberikan oleh Allah kepada makhluk yang seharusnya disikapi dengan syukur, ya Allah. Sehingga dalam kondisi ini manusia akan berpikir, akan berbuat yang baik-baik saja. Kalau ilmunya tidak bermanfaat, akhirnya saling bunuh-bunuhan seperti apa yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Wa nafsin, dan jiwa. Wa ma sawwaha, serta penyempurnaannya, maksudnya kesempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Maksudnya Allah Ta'ala menjelaskan kepadanya jalan kebaikan dan jalan keburukan. Lafaz at-taqwa letaknya di akhir karena demi memelihara keserasian bunyi akhir ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di sini ada makna daripada ikhtiar manusia. Diberikan Allah setelah menciptakan makhluk, tidak membiarkan begitu saja. Dikirimkanlah nabi dan rasul. Dikirimkan mulai dari Nabi Adam, Nuh, Idris, Hud, Soleh, Ibrahim, Yusuf, Ayub, dan seterusnya sampai ke Nabi Muhammad sebagai nabi penutup, nabi terakhir, sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Allah menghendaki semua makhluk, ini aku berikan jalan padamu. Kamu mau membersihkan jiwamu atau mengotorinya? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini sangat penting sekali artinya bagi kita. Maka ketika kita mau beruntung, qad aflaha, maka sesungguhnya beruntunglah man zakkaha, orang yang mensucikannya, yakni mensucikan jiwanya dari dosa-dosa, dari perbuatan maksiat. Wa qad khaba, dan sesungguhnya merugilah man dassaha, orang yang mengotorinya, yang menodainya dengan perbuatan maksiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, manusia itu berjalan di antara dua itu, maksiat atau tidak maksiat, pahala atau dosa yang dipilih. Maka bapak-bapak, ibu-ibu harus diingat, kalau kita mau selamat, termasuk di dalam golongan orang yang beruntung, maka kita harus menjaga badan ini, termasuk raga dan jiwa. Tetapi di sini disebutkan jiwa. Siapa saja yang membersihkan jiwa?
Karena tak sadar. Orang sekarang lebih suka kepada yang terlihat, ya toh. Sholat wujud kelihatan, infak sedekah wujud kelihatan. Tetapi ada satu yang mendasari dia bisa berbuat itu semua, yaitu jiwa-jiwanya. Belum tentu melakukan kebaikan, niatnya tapi tidak kebaikan. Niatnya karena makhluk, ingin dipuji, ingin dihargai, maka bukan karena Allah. Sementara jiwa ini tidak dijaga dari maksiat-maksiat yang tidak terlihat. Dengki, iri hati, tergesa-gesa, tulul amal, panjang angan, dibuat sibuk. Hati ini, jiwa ini dikotori dengan hati yang tidak terlihat ini, sehingga jiwa ini akan lapar terhadap kebenaran dan kesuciannya. Karena hakikatnya jiwa ini mau berdekatan dengan Tuhannya. Maka ketika kita mengotori dengan kebencian dan kedengkian, maka disitulah awal daripada segala sesuatu yang buruk terjadi, maksiat. Kelemahan kecintaan terhadap hawa nafsu, kecintaan kepada narkoba, kecintaan kepada zina, kecintaan kepada persekongkolan, ghibah, tajasus, tamimah, semua itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya bagaimana jalannya? Bagaimana kita mau berdekatan kepada Allah sementara jiwa kita yang ingin bersih dan suci itu mau berdekatan dengan Allah? Bagaimana jalannya sementara Allah adalah maha suci, sementara jiwa kita menghadap dengan penuh dengan kemaksiatan dan dosa? Maka sampailah pemikiran jiwa ini, ya Allah, hamba ingin bertaubat. Di dalam kitab Nusayul Ibad yang dituliskan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi atau terlebih dikenal Syekh Nawawi Al-Bantani, di dalam makalah yang ke-9, An Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu wa huwa syaikhul imami Malik, kullu maksiati nasyi'atun an syahwatin ayishtiyakin nafsi ila syai'in fa innahu yurjai gufranuha ayil maksiyah. Dalam makalah yang ke-9, nasihatnya dari Imam Sufyan As-Sauri. Beliau adalah guru dari Imam Malik. Beliau berkata, setiap maksiat yang muncul dari nafsu, yakni karena kerinduan, kecintaan jiwa terhadap sesuatu, maka sesungguhnya peristiwa itu dapat diharapkan ampunannya karena Allah Maha Pengampun, yakni ampunan dari maksiat itu. Kullu maksiyah, setiap maksiat, nasya'at yang timbul, an kibrin dari kesombongan, aida'wal fadli yakni mengakui mempunyai kelebihan, mengakui lebih hebat, mengakui lebih bisa karena kesombongannya. Fa innahu layarja gufranuha li'anna ma'siyah iblisa kana asluha ayil ma'siyah minal kibri, yakni mengakui mempunyai kelebihan, maka sesungguhnya peristiwa itu tidak dapat diharapkan ampunannya karena maksiat iblis adalah bersumber, yakni maksiat dari kesombongan. Allah menyuruh kepada iblis, iblis kadia gerak tuh, aku sudah menciptakan Adam, ayo
malaikat sudah bersujud dalam artian hikmat terhadap ciptaan Allah ini. Maka sujudlah kamu. Apa kata setan? No way, saya lebih hebat daripada Adam. Kenapa saya harus menyembahnya? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia. Saya terbuat dari api, sementara Adam terbuat dari tanah. Maka tidak terampuni, terusir, sementara Nabi Adam digoda. Siti Hawa lagi berdua-duaan di surga, datang setan, dibisikin, Adam, ambil tuh buah terlarang, ambil, makan. Kalau kamu makan, kamu kekal di sini. Oh ya? Goda, akhirnya tergoda. Karena keinginan nafsunya, kerinduan terhadap sesuatu. Dia makan, krek. Kemudian Allah mengusir keduanya. Adam diusir, setan diusir. Tapi setan lihat karena bedegong songongnya. Ini ada setan di sekitar kita nih, biar denger dia. Saking sombongnya dia bilang, nggak ada sedikit pun merasa bersalah, satu. Tidak ada rasa penyesalan. Yang ada amarah. Makin iri dan dengki. Dan makin berbuat maksiat, ingin mencelakakan anak keturunan Adam. Tapi lihat Nabi Adam, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Dipisah di sudut sana dari bumi Siti Hawa, di sudut sana Nabi Adam. Dua-duanya nangis. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, ya Rabb, Tuhanku, zolamna, benar-benar zolim hamba. Hamba menganiaya diri sendiri. Kasihanilah hamba ya Allah. Karena tanpa kasih sayang dan rahmat darimu, hamba akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ingat di sini, kita sudahlah maksiat, cekek botol, suntik narkoba, nggak ada nyesel-nyeselnya, terus saja. Maka tunggulah bahwa jiwa-jiwamu itu sudah sombong, tidak mau mengakui dosa, seperti layaknya iblis yang tidak mau mengakui dosa. Pikir dah. Makanya orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa lebih bisa, lebih hebat, bahkan menghalalkan segala macam cara, fitnah sana fitnah sini, itu bukan manusia, itu iblis. Nauzubillah min dzalik. Dan sebelum dia bertobat, mengakui dengan tawadu terhadap dosa ini, nauzubillah min dzalik, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taz'umu annahu khairum min sayyidina Adam. Iblis menyangka bahwa sesungguhnya ia lebih baik dari baginda kita Nabi Adam alaihissalam. Karena sesungguhnya kesalahan baginda kita Nabi Adam alaihissalam adalah bersumber dari nafsu, dengan sebab keinginan beliau untuk merasakan buah pohon nafsu yang telah dilarang. Sementara setan merasa yang keluar dosanya daripada kesombongannya. Makanya jangan jadi orang sombong ya. Apa yang mau disombongin? Ayo, apa yang mau disombongin? Ilmu, pinter dari saha? Dari Allah. Kaya, kekayaan, bisa beli ini, bisa beli itu. Rezeki dari saha? Dari Allah.
Apalagi cakep, begitu cakep, ganteng, tampan, sebentar juga peot. Coba pikir sama kita, bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang mau disombongin? Jalan kemana-mana, diri ini membawa kotoran dalam usus. Apa yang mau disombongin? Nggak ada hak kita untuk sombong. Maka tinggalkan perbuatan sombong itu. Jadi dokter spesialis, lantas karena spesialisnya banyak pasiennya, kemudian kamu sombong, siapa yang jadikan dirimu jadi dokter spesialis? Atas usahamu, atas amalanmu? Bukan, atas izin Allah, karunia Allah. Lantas kalau begitu semuanya atas karunia Allah, pakailah untuk beribadah. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian tadi di awal saya katakan, jiwa yang mulia adalah jiwa yang meninggalkan maksiat. Amba'dil hukama, dari sebagian orang-orang yang bijak, ayil aulia, yakni para wali, mereka berkata, la tahkiru dzunubas sighara, jangan kalian meremehkan dosa-dosa kecil. Aila ta'udduha sighara, yakni jangan kalian menghitungnya sebagai dosa kecil. Jangan dianggap, nggak apa-apa, cuman gibah. Jangan melakukan. Fa innaha tatasya'abu minha dzunubal kibaru, karena sesungguhnya dari dosa-dosa kecil itu akan bercabang-cabang dosa-dosa yang besar. Ada seorang soleh digoda, saking solehnya kemudian digoda oleh seorang wanita. Saya nggak senang tuh sama orang soleh itu. Kenapa? Karena dia ingin menebang pohon yang disembah oleh orang kampung ini. Goda dia, digoda dengan keelokannya. Begitu datang perempuan tercantik di kampung itu, ngomong, bade nyobian, mangga. Tidak, aku takut sama Allah. Udah, gimana caranya? Dibujuk, bujuk. Akhirnya dia bilang, begini saja, kata si wanita tadi, kamu sebenarnya ingin diberikan uang yang banyak, sogokan yang banyak, berupa harta benda. Ini aku berikan padamu. Tapi pilih di antara tiga itu. Berzinah denganku, minum sampai mabok, kemudian yang ketiga adalah kamu meninggalkan keinginan kamu untuk memotong. Dia bilang memotong pohon itu. Memotong pohon sangat tidak mungkin. Berzina denganmu? Tidak, aku takut sama Allah. Sudah nggak apa-apa, minumlah dia. Mabok dia, minum yang banyak, begitu mabok sampai semabuk-mabuknya sampai lupa. Akhirnya dia berkata, dalam keadaan tidak sadar dia berzina dengan perempuan itu. Setelah berzina dia menyesal, kemudian membunuh wanita itu. Akhirnya dia menjadi orang yang dilaknat oleh Allah. Tuh, hati-hati. Maka jalan bagi seorang makhluk adalah jangan memandang itu dosa kecil atau dosa besar. Semua perbuatan yang dilarang oleh syariat, kecil atau besar, semuanya harus ditinggalkan. Karena tidak ada dosa besar yang dimulai daripada dosa-dosa kecil. Jangan anggap remeh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mau selamat, kita nggak tahu. Di sini dikatakan oleh para ulama,
Wa aidan rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fitil kasigori, dan juga terkadang kemarahan Allah Ta'ala ada pada dosa-dosa kecil tersebut. Maka bagi diri kita, mau sampai kapan kita menunda-nunda taubat kita? Mau nunggu kita stroke ketika tidak mampu melakukan perbuatan dosa? Saya tobat dalam keadaan sudah impoten, ahli zina. Ya kamu tobat karena kamu sudah impoten. Tobat yang afdol adalah pada saat dia masih nafsu, masih mampu, masih punya kesempatan untuk melakukannya. Nilai tobatnya tinggi dibandingkan ketika sudah tak berdaya, lemah, tua papa tak berdaya, terbujur menjelang kubur. Pada saat itu kemudian dia bertobat. Bagaimana jalannya? Pembuktianmu kepada Allah atas ketaatanmu. Sementara hidup adalah ujian, maka jangan tunda tobat itu. Mulai hari ini, pulang dari sini, bertobat dengan sesungguh-sungguhnya. Di sini disebutkan lagi di dalam makalah yang ke-12, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la saghirata ma'al israr, bukan dosa kecil maksiat yang disertai dengan terus dikerjakan, karena dosa kecil yang terus menerus dilakukan akan menjadi besar sehingga menjadi dosa besar, dan juga sesungguhnya dosa kecil yang diniatkan untuk senantiasa dikerjakan akan menjadi dosa besar, karena niat seorang dalam melakukan maksiat adalah perbuatan maksiat. Wala kabirota ma'al istighfar, dan bukan dosa besar maksiat yang disertai dengan permohonan ampun, yakni bertaubat dengan syarat-syaratnya, menyesal, meninggalkan, berjanji tidak mengulangi, diiringi dengan perbuatan-perbuatan soleh, perbuatan-perbuatan takwa, dan segera hijrah sehijrah-hijrahnya badan dan jiwa daripada tempat-tempat dia bermaksiat dulu, dan harus diiringi dengan perbuatan-perbuatan amal. Iringilah perbuatan dosamu dengan perbuatan baik, diimbangi. Makanya orang yang berbuat taubat itu jalannya sangat berat. Maka tolonglah saudara-saudara muslim kita untuk selalu diingatkan kepada perbuatan taubat. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita sudah sampai ayat yang ke-9. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam hadis Tabrani, jika Rasulullah lewat dan mendengarkan ayat wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Maka pada saat itu beliau berhenti dan berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Ya Allah, berilah jiwaku ketakwaannya, Engkaulah pemiliknya, dan sebaik-baik yang menciptakannya, sebaik-baik jalan yang melindunginya, jalan yang selalu memberikan jalan yang benar. Maka bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ada juga yang mengatakan bahwa doa di dalam riwayat lain yang selalu
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Disambung lagi, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tasba wa min du'ai la yusma. Ya Allah, aku berlindung dari hati yang tidak khusyuk, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak engkau dengarkan. Itu sering dibaca. Mudah-mudahan jiwa-jiwa kita menjadi jiwa yang terang. Amin. Jiwa-jiwa kita menjadi jiwa yang membenci kepada kemaksiatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, sehingga hati ini menjadi condong. Dengan pertolongan Allah kita memohon. Makanya doa itu ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka wujud daripada doa itu adalah ibadah, ibadah, ibadah. Yuk kita doa. Allah, doa kemarin juga belum dikabul, gitu jawabnya manusia, nggak sabar, bedegong. Padahal yang pertama, doa itu adalah bagian dari ibadah. Ketika bagian daripada ibadah, maka dia sudah termasuk kepada pahala. Dua, doa itu qabul atas prerogatifnya Allah. Ada yang dikabulnya dalam waktu dekat, tapi kata Allah dijamin, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu akan aku kabul, pasti. Maka keyakinan seorang mukmin adalah dengan doa bahwa Allah akan kabul. Nggak boleh punya prasangka jelek terhadap doa. Lagi masalah, doa. Karena semuanya wujud-wujud ini daripada doa itu tadi. Kata Allah, dibukakan langsung, dikabul pada saat waktu yang berdekatan, atau nanti di saat kamu membutuhkannya. Karena Allah tahu yang terbaik bagi dirimu, atau nanti ketika di akhirat. Karena menjadi kumpulan daripada ibadah-ibadah dirimu. Makanya visi kita ini dirubah dulu mindsetnya. Jangan mindset dunia, tapi mindset akhirat. Sehingga tidak ada udang di balik batu dalam doa. Ini doanya Masya Allah, serakahnya minta ampun. Ya Allah, berikan hamba jadi orang kaya raya. Ya Allah, hamba pengen mobil Mercedes, disebutin. Pengen mobil Lamborghini, disebutin. Begitu udah banyak duit, nanti bekal ibadah ya Allah, dikasih, dikabul sama Allah sebagai ujian. Begitu sudah banyak duitnya, bahilnya, aduh dedengkot bahil. Manusia gampang kena penyakit lupa, naudzubillah min dzalik. Kita berlindung dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu menjadi orang-orang yang bermaksiat. Mudah-mudahan Allah menuntun kita kepada jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berzikir, menghadirkan hati, membersihkan jiwa kita ini. Ya, tadi kita bahas tentang jiwa, maka kita mencari orang menjadi orang-orang yang beruntung, maka mangga sama-sama kita hadirkan hati di dalam zikir ini. Mangga Ustaz. Allah hadiniyah ila hadratin Nabil Mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة نبي الله آدم وذريته من الأنبياء والمرسلين
عليهم الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء العامل المجتهدين والأولياء الصديقين والأصفياء الصالحين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله ونوير ضريحه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومهذبنا ومربينا ومرشدنا Mamajan Ki Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris rahimahumullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ila hadratil haji tu bagus palak ambas bagian tangan rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وجد وجدتنا وأخوات أخواتنا ولأستاذنا ولأقرابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مشاكر أدلة مغاربها منها إلى سمالها الذي ذكرناه بأسمائهم وما لم يذكر بأسمائهم وأنت أعلم بأسمائه. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya, ibu, bapak, om, tante, nenek, kakek, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, saudara-saudara kita semua yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang masih ada atau yang sudah tiada, khususon Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyu mawjud. La ilaha illallah hayyu ma'bud. La ilaha illallah hayyun baqin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وعليه وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وعليه وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله 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 يا Rahman ya
يا هنان يا منان يا حنان يا منان يا هنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ديان يا سلطان يا ديان يا ديان يا سلطان يا ديان يا سلطان يا ديان يا سلطان يا ديان يا سلطان سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya manusia yang penuh kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.